Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Larasati dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang cara jalan menuju sukses. Nah, sebelum saya memaparkan, teman-teman memperkenalkan diri dulu ya. Halo, selamat siang Kirani. Dari UNJ ya? Oh hilang, siapa tuh hilang? Biarin ah. Terus hilang lagi tuh. Halo Verina. Halo Lina. Halo Tian. Kalian semua sama ya dari UNJ? Jangan-jangan jurusannya juga sama lagi. Hai Sofi dari UI. Wah, Sofi jurusan apa di UI? Iya, gak apa-apa Tian kalau kameranya rusak. Sofi Febiana jurusan teknik batu beton. Itu jurusan apa ya Sofi? Aku baru denger deh. Halo Farhana. Farhana juga dari UNJ. Apa dari UI kayak Sofi? Ya nggak apa-apa Tian. Makasih ya. Udah mau ikut. Jurusan yang mengurusi bebatuan. Itu bebatuannya kayak apa sih? Jelasin dong. Oh iya, Verina jurusan apa di UNJ? Halo Tian. Tian di Unisma jurusan apa ya, aku boleh tahu? Ini si siapa? Nadia jurusan apa di UNJ? Wah, Arifrina dari Sastra Inggris S2. Hebat sekali ya. Nadia Eka Santi dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Hebat. Oh, Tian dari manajemen. Udah nih ya, kita udah perkenalan ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman pada tahu nggak cara jalan menuju sukses itu kayak gimana? Kalau ada yang tahu silakan chat di bar.
ya slide-nya, jadi ada yang hilang-hilangan nih kata-katanya. Jadi itu apa arti kata kunci sukses? Apa arti kunci sukses menurut Anda? Hah? SK. Bukan Verina, ini tuh enggak kebaca loh sama ininya. Jadinya cuman S-nya doang. Harusnya mah kunci sukses. Pada tahu gak arti sukses itu apa? Ya, benar sekali Arif Karina. Berhasil menggapai impian. Kalau Sofi, apa sih arti sukses itu? Halo Sofi Febiana. Kameranya kok nggak on? Din, kok dia mulai lagi ya? Nih, jadi arti sukses itu adalah banyak orang yang menganggap pengertian sukses sebagai Bentar teman-teman. Jadi banyak orang yang menganggap pengertian sukses sebagai pada saat kita wisuda, pada saat kita naik jabatan, atau pada saat menerima penobatan sebagai orang teladan, orang terpandai, atau sejenisnya. Sukses bukan dalam pengertian seperti itu. Sukses itu bukan suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, tetapi sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap dan hari demi hari. Jadi seperti apakah arti sukses menurut Anda? Silakan saja Anda mendefinisikan sendiri pengertian sukses menurut versi Anda. Karena definisi sukses itu berbeda dikarenakan oleh berbedanya keinginan seseorang. Namun, secara umum arti sukses itu haruslah sama, supaya Anda tidak salah dalam mencapai sesuatu yang bahkan Anda sendiri salah mengartikannya. Jadi, arti sukses itu adalah tercapainya tujuan Anda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo Farhana. Farhana udah perkenalan belum tadi? Oh sudah ya. Yaudah, sekarang next selanjutnya ya. Nah ini ada dua sukses menurut para ahli. Pertama, menurut Brian Tracy, sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda, melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang Anda senangi dan hormati. Dan menurut Ziglar, pengertian sukses adalah mendapatkan banyak hal yang bisa dibeli oleh uang
dan semua hal yang tak bisa dibeli oleh uang. Anda bisa membeli kasur, tapi Anda tak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya, reconnect. Kalau ini mau nggak? Kesuksesan adalah suatu perjalanan yang menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar dalam rangka menuju kehidupan bahagia di alam setelah dunia. Kalau menurut Anda kesuksesan itu apa? Apa gunanya? Halo teman-teman, masih aktif gak? Ada yang keluar ya? Oh iya, nggak apa-apa Farhana kalau misalkan reconnecting. Yang penting nanti masuk lagi ya ke ya, kembali lagi ke pelatihannya Riri Farhana. Ya Vina, benar sekali, keberhasilan Kak. Lanjut ke next selanjutnya ya. Nah, di sini ada 4 kunci sukses. Yang pertama itu ada the power of mindset, yaitu kekuatan pola pikir. Dan kedua itu ada fighting spirit, persistensi, endurance, atau semangat, kegigihan, dan daya tahan. Kunci sukses ketiga itu ada learning spirit, everyone is teacher, every place is school, atau semangat belajar, semua orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Dan yang terakhir adalah kunci keempat sukses, yaitu learning spirit atau semangat belajar. Ada yang tahu gak sih the power of mindset itu apa? Ya, saya tahu itu kekuatan pola pikir. Tapi itu apa? Iya, artinya apa, sayang? Dia menunjukkan seberapa pentingnya sebuah mindset. Kalau menurut Sophie, kekuatan pola pikir itu apa? Ya benar Verina, mindset bisa jadi sukses. Kalau menurut Nadia, Farhana, Rani, apa itu kekuatan pola pikir? Oh sama ya kayak Verina, Sophie. Oh, kalau Nadia sama juga.
Diri sama kayak diri. Oh, oke. Jadi, kekuatan pola pikir itu adalah sikap yang mencoba melihat arah masa depan dengan spirit optimisme, dengan sebuah keyakinan bahwa keberhasilan pada akhirnya bisa direngkuh. Kalau teman-teman tahu gak, kunci kedua itu artinya apa? Semangat, kegigihan, daya tahan. Itu maksudnya apa sih? Hai teman-teman, masih semangat kan? Untuk bisa sukses harus memiliki 3 hal tersebut. Ya, benar. Kalau menurut Nadia, kunci kedua sukses itu apa sih? Kunci kedua sukses itu apa? Kita ada fighting spirit, resistensi, endurance. Halo Ibu Vina. Ibu Vina nggak ada di sini ya? Good morning Ibu Vina. Untuk bisa sukses kita harus semangat, gigi, dan punya daya tahan. Kalau Rani apa? You are now unmuted. Halo Ibu Rani. Teman-teman, suara saya masih ada gak? Masih kedengeran gak? Wah, banyak yang menghilang ya. Apa karena koneksinya kali ya? Halo Sofi. Oh maaf, koneksiku keganggu. Ya nggak apa-apa Sofi. Oh ini kata Rani, jika ingin sukses harus tetap semangat, gigi, pantang menyerah, dan memiliki daya tahan. Sama kayak Nadia ya? Teman-teman, suara saya masih kedengaran nggak? Halo. Hai teman-teman. Suara saya masih kedengaran nggak?
Masih pada semangat kan? Wah, banyak yang hilang-hilangan ya. Nah, jadi kunci kedua sukses itu adalah kejarlah impian Anda dengan keuletan dan dengan ketekunan. Nah, kunci ketiga sukses itu learning spirit, everyone is teacher, every place is school. Sebuah spirit untuk terus belajar mengembangkan kompetensi diri. Sebab selalu ada celah untuk terus memakarkan potensi dan kapasitas diri. Sebab selalu ada celah untuk merekahkan pengetahuan. Oke, next selanjutnya ya. Nah, menurut teman-teman, siapa sih yang membuat Anda sukses? Wah, Verina, benar sekali dari kita sendiri. Kalau menurut Rani, Sofi, dan Farhana, siapa sih yang membuat Anda sukses? Sukses. Ya benar Farhana, kita sendiri. Wah, Sofi sama Sucirani bercanda mulu ya. Kita nggak serius-serius nih. Baca dong chatnya. Jangan serius-serius nanti ditinggalin. Wah, Sofi kali tuh pernah digituin ya. Iya, emang ditinggalin sama siapa, Sofi? Kalau Rani, siapa sih yang membuat Anda sukses itu? Hai teman-teman. Jadi, yang membuat kita sukses itu ada dua, yaitu diri Anda sendiri, dan yang kedua itu lingkungan. Wah, benar sekali sama pikirannya, lingkungan sekitar. Kok Rani bisa bilang lingkungan sekitar? Apa alasannya?
benar sekali Samsu Kirani, karena lingkungan sangat mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi, yang membuat kita sukses itu ada dua. Yang pertama diri Anda sendiri, yang kedua itu lingkungan. Mengapa diri kita sendiri? Karena kita mempunyai tujuan untuk mencapai kesuksesan. Dalam tujuan tersebut, kita bisa mendorong diri sendiri untuk menggapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua itu lingkungan. Mengapa lingkungan? Karena lingkungan bisa membawa kita ke jalur yang lebih baik atau ke jalur yang buruk. Itu semua tergantung dari kitanya dan tergantung dari lingkungannya. Tapi teman-teman di sini pada ingin sukses kan? Oh, Arifina mau Kak. Ini Sofi sama Farhana sama Nadia pada mau sukses gak? Mau dong. Wah, pada mau ya. Kenapa sih kok pengen sukses? Kok teman-teman semua pada ingin sukses? Pada kenapa ya? Apa tuh alasannya? Ya, benar banget Arifina, karena ingin meningkatkan kualitas hidup. Loh, teman-teman yang lain pada kemana ya? Halo teman-teman. Masih pada semangat kan? Kalau Sofi pengen sukses gak? Terus kenapa kok pengen sukses? Pasti alasannya ya. Ya benar, sama Suciratni, karena ingin memperbaiki hidup. Emang hidupnya sekarang kenapa? Halo Sofi kok nggak muncul-muncul sih dari tadi? Udah nggak semangat ya dengerinnya? Oh, kata Rani, hidup yang sekarang kurang lengkap. Emang kurangnya di mananya, Rani? Cerita-cerita kali. Oh, kurang lengkap tanpa suami. Emang mau punya suaminya kayak gimana, Rani? Ya Rani, maaf ya, soalnya nih yang cuma kamu doang.
Ya. Ini Farhana kemana ya Farhana? Oh, Farhana Rizky nggak tidur. Kok kalau nggak tidur nggak muncul-muncul sih? Apa udah nggak semangat lagi ya Riri ya? Halo Nadia, selamat bergabung kembali. Oh, Riri ketiduran. Berarti dari tadi nggak dengerin saya ini dong. Halo Nadia. Farhana jangan ketiduran lagi ya. Ayo dong pada semangat teman-teman. Hai Nadia. Semangat empower. Yeay. Hai Nadia. Tapi dia muncul-muncul. Kalau menurut Nadia siapa sih yang membuat sukses? Kan tadi Nadia ketinggalan tuh ya kan? Wah, Perinat terangkan. Halo Riri. Riri nggak tidur lagi kan? Kalau menurut Riri siapa sih yang membuat kita itu sukses? Kan tadi Riri ketiduran tuh, pasti ketinggalan dong. Apa harus saya jelaskan lagi? Ya, jelasin lagi ya. Jadi, yang membuat kita sukses itu ada dua. Pertama, ada diri Anda sendiri. Dan yang kedua itu lingkungan. Mengapa diri kita sendiri? Karena kita mempunyai tujuan untuk mencapai kesuksesan. Dalam tujuan tersebut, kita bisa mendorong diri sendiri untuk menggapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, mengapa lingkungan? Karena lingkungan bisa membawa kita ke jalur yang lebih baik atau ke jalur yang buruk. Itu semua tergantung lingkungan. Begitu Riri, apakah Riri sudah mengerti? Tapi ngomong-ngomong, Riri ingin sukses gak? Mau dong. Kok pengen sukses kenapa?
aku sih pengen sukses lah. Karena semua orang pasti ingin sukses. Ya, benar banget. Kalau aku kok pengen sukses, aku tuh pengen sukses karena ingin memperbaiki eh pencapaian hidup saya. Ya, pencapaian hidup saya pasti lulus dari universitas yang cepat gitu. Terus dapat kerjaan yang lebih baik, yang bagus, dan mendapatkan calon suami yang baik, yang soleha, soleh. Kalau Verina pencapaian hidupnya apa? Rahasia deh. Kok rahasia sih? Oh, cuma saya dan Allah yang tahu. Oke. Kalau Nadia, apa nih pencapaian hidupnya? Ini baru menang. Mau tidur ya? Oh, pencapaian hidup saya punya jodoh yang soleh. Oh, amin. Semoga tercapai ya, Nadia. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, kunci sukses itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada akademik, perilaku, dan kehadiran. Biasanya teman-teman tahu gak? Akademik itu apa, perilaku itu apa, kehadiran itu apa? Halo teman-teman. Ada yang tahu gak akademik itu apa, perilaku itu apa, kehadiran itu apa? Hai teman. Masih semangat kan? Mau tidur ya? Wah. Hai teman-teman. Kameranya di-onin ya. Wah, dari sekian ribu peserta saya cuma Verena doang yang aktif. Hai Rani. Semangat ya. Hai Nadia.
Apa tuh maksudnya? Oh, kata Verina, jika kalau mau sukses itu kita harus unggul di bidang pendidikan, terus harus punya sikap yang baik dan nggak mageran alias rajin. Ya benar. Wah Sofi, ya nggak apa-apa Sofi, kok koneksinya jelek, tapi kok jelek mulu koneksinya ya? Dia nggak apa-apa Sofi. Jadi saya jelasin aja ya. Kunci sukses itu ada 3. Pertama, akademik, perilaku, dan kehadiran. Akademik itu maksudnya kesuksesan dalam bidang pengetahuan, di mana kita bisa mengetahui pengetahuan di sekitar kita. Lalu yang kedua, perilaku, yang artinya bagaimana sikap kita terhadap suatu hal dan perilaku terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Yang ketiga itu kehadiran, maksudnya arti dari kehadiran adalah misal kita bekerja dan kita datang ke tempat pekerjaan kita, atau saat ini kita ada jadwal mata kuliah. Jadi kita harus datang ke mata kuliah tersebut atau datang ke tempat pekerjaan kita. Nah, dengan adanya kehadiran akan membantu atau membuat kita menjadi lebih inspiring. Halo teman-teman, masih semangat kan? Masih dengerin saya? Halo teman, masih dengerin saya kan? Tetap semangat ya. Oh Rani, pusing kenapa Rani? Ya bener banget tuh Sofi, semangat 45. Kata Verina, pusingnya karena belum bayar kontrakan sama listrik dicabut. Benerkah itu Rani? Bukan, terus karena apa? Oke, jika nggak ada yang ditanyakan, kita next slide selanjutnya ya. Sebelumnya saya minta maaf ke teman-teman. Di sini slide-nya tidak muncul. Di dalam sukses itu kita harus memiliki apa sih? Bener banget itu Arifarina. Pasti harus ada restu dari orang tua. Kalau menurut Rani, di dalam sukses kita harus memiliki apa? Kalau menurut Sofi, di dalam sukses itu kita harus memiliki apa?
bener banget Rizky Rani memiliki keyakinan. Bener banget Sophie harus memiliki niat. Jadi di dalam sukses kita harus memiliki, pertama, menetapkan tujuan Anda. Yang kedua, seleksi misi Anda. Yang ketiga, kerja keras dan pantang menyerah. Keempat, kerjasama. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, bertahan dengan tim. Yang ketujuh, jangan takut gagal. Kenapa sih kita harus menetapkan tujuan Anda? Jadi dalam sukses kita harus mempunyai tujuan hidup. Karena jika Anda tidak mempunyai tujuan hidup, semua akan berasa sia-sia. Yang kedua, selesaikan misi Anda. Setelah Anda menyelesaikan tujuan hidup Anda, maka Anda harus menyelesaikan misi Anda. Jangan sampai setelah menentukan tujuan Anda tidak menyelesaikan misi Anda. Yang ketiga, kerja keras dan pantang menyerah. Di sini, Anda harus bekerja keras dan pantang menyerah agar Anda bisa mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan Anda. Yang keempat, kerjasama. Nah, ini penting banget nih, kerjasama. Kita sebagai makhluk sosial harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Karena dalam mencapai kesuksesan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada orang yang membantu kita. Yang kelima, percaya diri. Mengapa kita harus percaya diri? Karena saat kita mengerjakan sesuatu dalam keadaan percaya diri, niscaya semua hal yang kita kerjakan akan lebih baik. Benar kan teman-teman? Yang keenam, bertahan dengan tim. Di sini maksudnya saat kita mengerjakan sesuatu dalam tim atau kelompok, pasti ada aja yang namanya konflik. Jika kita ingin mencapai sesuatu kesuksesan atau keberhasilan, maka walaupun adanya konflik, kita harus bisa bertahan dan bekerja sama. Nah, yang terakhir nih, jangan takut gagal. Ini penting banget. Karena dalam menuju sukses pasti ada aja yang menjatuhkan kita. Tidak boleh menyerah karena kegagalan itu adalah salah satu proses kesuksesan. Oke, next lanjut ya. Di dalam sukses kita harus, pertama, pupuk terus harapan Anda. Yang kedua, yakin pada diri Anda sendiri. Yang ketiga, lakukan yang harus dilakukan. Yang keempat, berani berubah. Yang kelima, senyumlah. Dan yang keenam, terus berdoa. Jangan lupa ya, restu dari orang tua itu sangat penting. Oke, cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemaparan saya ini sangat berguna ya teman-teman. Tersemangat, dadah.